loncengnya ya. Halo kakak-kakak dan bapak ibu semuanya, selamat datang di tata cara pendaftaran akun SSCASN 2021 dengan mudah, simple, dan praktis. Bagi kakak-kakak yang usianya di bawah 35 tahun, maka bisa mendaftarkan CPNS melalui HTPS ini. Dan bagi bapak ibu yang sudah menghonor ataupun yang dinas di sekolah swasta, maka yang usianya di atas 35 tahun mungkin bisa mencoba di pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, baik bapak ibu, kita lanjut. Data-data yang diperlukan pada saat membuat akun pendaftaran SSCASN adalah: yang pertama, bapak ibu siapkan KTP-nya. Ya, yang kedua, nomor 1 nomor KTP. Nomor 2 yaitu nomor kartu keluarga. Ya, sebaiknya bapak ibu siapkan dan tulis di kertas agar pada saat pendaftaran akun, bapak ibu atau kakak-kakak tidak kesulitan mencarinya. Yang ketiga adalah tempat dan tanggal lahir. Memang kelihatannya mudah dan pasti ingat, tapi dikhawatirkan pada saat mendaftar bapak ibu bisa lupa. Jadi alangkah baiknya dan alangkah amannya tempat tanggal lahir pun ditulis seperti nomor KTP dan nomor kartu keluarga. Yang keempat adalah nomor handphone. Diusahakan nomor handphonenya yang selalu aktif agar apabila dihubungi oleh pihak panitia, bapak ibu tidak susah dihubunginya. Yang kelima, siapkan email. Bagi kakak-kakak atau bapak ibu yang belum punya email, maka sebaiknya sebelum mendaftarkan ke portal SSCASN, maka buatlah email terlebih dahulu. Tentunya Gmail recommended atau lebih diutamakan. Yang keenam adalah siapkan scan KTP dan bentuk filenya adalah JPG atau JPG. Dan jangan lupa bapak ibu, minimal scan KTP ini 100 KB dan maksimal kapasitas filenya 500 KB. Apabila scan KTP bapak ibu atau kakak di bawah 100 KB, maka tidak bisa diunggah dan biasanya keterangannya galak. Ya, makanya apabila bapak ibu scan KTP-nya di bawah 100 KB, maka dinaikkanlah dengan cara resize di Paint ataupun melalui aplikasi online. Dan jangan juga melebihi dari 500 KB. Kalau bisa di bawah 500 KB, 400 sekian atau 300 sekian. Dan jangan lupa bentuk filenya JPEG, kakak-kakak dan ibu-ibu. Baik, nomor 7 adalah swafoto. Swafoto itu foto selfie. Bentuknya sama, masih JPG atau JPEG. Minimal 100 KB dan maksimal 500 KB. Atau lebih amannya kurang dari 500 KB. Swafoto ini fotonya tidak usah memegang print akun atau tidak usah memegang KTP. Nanti akan saya jelaskan kenapa pendaftaran sekarang tidak memegang KTP atau tidak memegang print out akun. Baik, nanti kita jelaskan nanti pada saat slide yang bersangkutan. Baik, selanjutnya bapak ibu, nah
Bapak Ibu pada saat mendaftar silakan login di https://sscasn.bkn.go.id sampai muncul gambar ini Bapak Ibu. Nah, setelah muncul ini, langkah pertama selanjutnya adalah Bapak Ibu harus membuat akun terlebih dahulu sebelum mendaftar ke SSCASN. Nah, ini udah saya beri panah. Pada saat Bapak Ibu sudah login, akan keluar gambar begini dan klik buat akun. Ini yang udah saya beri tanda panah. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, setelah buat akun, akan muncul layar begini tampilannya. Ya, selamat datang di pendaftaran akun SSCASN 2021. Nah, di sini pendaftaran akun SSCASN 2021. Langkah pertama, pengecekan identitas. Nomor induk kependudukan sesuai KTP. Silakan kakak-kakak dan Bapak Ibu klik di kotak ini dan tuliskan nomor KTP-nya. Selanjutnya, nomor kartu keluarga. Nomor kartu keluarga itu biasanya terletak di atas, yang nomornya besar Bapak Ibu dan kakak-kakak ya. Nomornya besar di atas, di bawah tulisan kartu keluarga. Selanjutnya, nama lengkap sesuai KTP, tidak usah dikasih gelar. Jadi Bapak Ibu atau kakak-kakak silakan tulis nama lengkapnya di dalam kolom ini. Selanjutnya adalah tempat lahir sesuai KTP. Nah, di tempat lahir ini kakak-kakak dan Bapak Ibu tuliskan tempat lahirnya. Andai kata di Cirebon kota atau Cirebon kabupaten ataupun kota kabupaten lainnya, silakan dipilih ya. Selanjutnya, tanggal lahir sesuai KTP. Nah, dalam tanggal lahir ini Bapak Ibu dan kakak semuanya hanya menuliskan 2 digit tanggal lahir, bulan, dan 2 digit tahun. Baik, kita selanjutnya. Nah, ini adalah langkah kedua, lengkapi data. Tulislah NIK. Nah, Bapak Ibu dan kakak tuliskan NIK KTP kembali, nama dan nomor handphone, email, nama Bapak Ibu tanpa gelar. Setelah itu, tempat lahir sesuai KTP di Cirebon atau di mana, ini hanya contoh. Lalu password. Nah, kakak-kakak dan Bapak Ibu sekalian, password dan konfirmasi password ini, kakak-kakak dan Bapak Ibu semua silakan buat password yang mudah diingat. Setelah ditulis dan diingat, lalu disimpan dan ditulis passwordnya. Sebab password dan kode ini nanti akan dipakai pada saat pendaftaran di SSCASN. Baik, passwordnya di sini tulis, kakak dan Bapak Ibu, lalu ketik ulang, konfirmasi password, ketik ulang. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan sebagai penguat dari password. Ini hanya contoh, siapakah nama penyanyi favorit kamu? Ya, di sini jawabannya Lesti Kejora. Kakak dan Bapak Ibu silakan, misalkan siapa nama guru SD kamu? Ya, silakan. Itu pertanyaan pengamannya silakan beda-beda. Pertanyaan pengaman kedua juga hampir sama dengan pengaman 1. Ya, selanjutnya di sini ada kode captcha. Kode captcha ini kakak-kakak dan Bapak Ibu silakan tulis kode captcha-nya. Lalu setelah itu klik lanjutkan.
Ya, selanjutkan. Nah, di sini masih ada biodata, nama, tempat lahir KTP, tanggal lahir sesuai KTP, nomor handphone aktif, email aktif. Ya, tadi makanya saya anjurkan kakak-kakak dan bapak ibu yang belum punya email, maka buat email dulu agar bisa menulis email di sini, tidak dadakan. Nah, ini nomor captcha-nya ditulis. Lalu setelah nomor captcha ditulis 9276, kakak-kakak dan bapak ibu tinggal klik tombol lanjutkan. Nah, di sini bapak ibu, di sini kabupaten atau kota sesuai ijazah. Nah, jadi ada kabupaten atau kota sesuai ijazah, silakan diklik. Tanggal lahir sesuai ijazah. Nah, bapak ibu dan kakak semua, mudah-mudahan biodata tanggal lahir KTP dan ijazahnya tidak berbeda sehingga tidak kesulitan dalam mendaftarkan. Nah, setelah itu jenis kelamin. Apabila kakak atau bapak ibu jenis kelamin, silakan dipilih pria atau wanita, tinggal diklik. Setelah itu unggah KTP. Ya, di sini bapak ibu klik unggah, lalu disiapkan filenya di dalam laptop, dicari misalkan di directory D atau E. Jangan lupa bentuk filenya JPG atau JPG dan tidak lebih dari 500 KB dan tidak boleh kurang dari 100 kilo, tidak kurang dari 500 KB. Oke, selanjutnya, nah, setelah di scan KTP ini, lalu kalau bapak ibu pasti ada kata-kata KTP sudah diunggah. Apabila belum, maka tidak ada tulisan KTP sudah diunggah. Lalu setelah itu upload swafoto. Nah, ini ada contoh fotonya. Tidak usah memegang KTP dan tidak usah memegang print out akun, sebab dalam aplikasi sistem CASN 2021 ini sudah memakai FR, ya, face recognition. Jadi nanti apabila bapak ibu nggak foto ini, nanti pada saat tes kamera atau webcam komputer pada bapak ibu mengikuti tes akan mendeteksi wajah kakak atau bapak ibu pada saat didaftar. Apabila wajahnya berbeda, maka otomatis sistem akan mengunci dan akan mati. Dalam artian, misal ada seorang oknum memakai joki, pada saat wajah tidak sesuai, maka sistem akan mengunci dan akan langsung mati sebab tidak sesuai dengan file yang diunggah swafoto pada saat pendaftaran. Baik, selanjutnya ya, nomor handphone, email, silakan diisi kembali. Lalu nama Anda tanpa gelar, terus tempat lahir sesuai KTP. Nah, tempat lahir sesuai KTP, bapak ibu dilihat tanggal lahir sesuai KTP harus sama. Sebab kalau tidak sama, itu maka sistemnya tidak akan bisa ditulis, akan mengunci juga. Lalu selanjutnya kabupaten atau kota sesuai dengan ijazah. Nah, ini apabila bapak ibu menulis nama kota atau kabupatennya, itu pasti akan otomatis muncul apabila nomor KTP sudah diketik. Ya, di sini contoh Cirebon kota atau Cirebon kabupaten, itu otomatis akan muncul. Nah, di sini ada pertanyaan pengaman 1, 2,
dan juga jawaban pertanyaan pengaman. Setelah itu ketik kode captcha-nya 580E. Setelah itu lanjutkan. Nah, Bapak Ibu, periksalah dokumen ini biodatanya. Foto tadi yang kakak-kakak dan Bapak Ibu foto yang diupload, maka akan muncul di sini. Akan muncul di sini dan akan terlihat data-data Bapak Ibu di sini dan kakak semua. Dilihat datanya. Apabila datanya nicknya sudah benar, nama lengkap sudah benar, nama lengkap sesuai ijazah, nama lengkap sesuai KTP, tempat lahir sudah benar, semua sudah benar, email dan juga nomor handphone, maka Bapak Ibu klik proses pendaftaran akun. Tapi apabila ada kesalahan, maka jangan langsung klik proses pendaftaran akun. Bapak Ibu atau kakak bisa klik kembali, dan yang tadi yang Bapak Ibu isi bisa diedit. Apabila sudah proses pendaftaran akun, maka tidak bisa diedit kembali. Jadi harus berhati-hati Bapak Ibu pada saat menulis. Dan ini pengecekan biodata, dicek dulu. Apabila sudah yakin benar semuanya, silakan klik yang warna pink ini proses pendaftaran akun. Tapi apabila belum yakin, silakan kembali dan diedit. Nah, ini ada fotonya. Selanjutnya, nah, setelah proses pendaftaran akun itu akan di-download Bapak Ibu dalam bentuk PDF. Jadi kartu akun ini Bapak Ibu download dulu, masukkan ke dalam komputer. Di printnya nanti sekalian pada saat print out kartu pendaftaran juga boleh, mau langsung di print juga boleh, silakan. Sebab file ini setelah di download akan disimpan di komputer, dan Bapak Ibu harus ingat simpan di mana, di C, di D, atau di E. Lalu nama filenya juga silakan diganti agar Bapak Ibu ingat. Ya, ini sudah jadi kartu informasi akun. Ini sudah di print. Nah, apabila ada kesalahan, ini tidak bisa diedit lagi Bapak Ibu. Makanya di slide sebelumnya saya sarankan apabila masih ada yang salah harus diedit. Ya, selamat, Anda telah berhasil registrasi tahap awal pada portal sistem seleksi calon aparatur sipil negara. Silakan lanjutkan ke http://scn.bkn.go.id pada menu login dengan menggunakan nick dan password yang telah Anda daftarkan. Nah, yang tadi pada saat pendaftaran akun saya sudah bilang bahwa password ini ditulis agar kakak-kakak dan Bapak Ibu tidak lupa. Ya, dan juga menggunakan nick dan password yang kakak-kakak dan Bapak Ibu daftarkan pada saat tadi di pendaftaran akun. Baik, selanjutnya pendaftaran SSCASN. Nah, ini alamatnya kakak dan Ibu https://SSCASN.bkn.go.id. Nah, nanti ketik nomor induk kependudukan atau nomor KTP. Yang ketiga, ketik password pada saat membuat akun SSCASN yang tadi Bapak atau kakak tulis. Nah, sebelum dilanjutkan, apabila video ini dirasa bermanfaat, maka jangan lupa subscribe, like-nya agar kami dalam buat video-video selanjutnya lebih bersemangat kembali. Terima kasih yang sudah subscribe dan like-nya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini adalah halaman depan pendaftaran SSCASN. Jadi, kakak-kakak dan Bapak Ibu, jangan klik buat akun, sebab buat akun sudah tadi, sudah jadi kartunya atau sudah di print. Kakak dan Ibu silakan lihat tanda panah ini.
login pendaftaran SSCASN. Klik nomor induk kependudukannya di sini, lalu password pada saat membuat akun, lalu klik masuk. Ya. Oke, siap, lanjutkan. Nah, data-data yang dipersiapkan adalah tinggi badan berapa sentimeter, lebih baik diukur terlebih dahulu sebelum mendaftar. Andai kata 165, 160 atau 170. Nah, jangan sampai pada saat daftar kakak-kakak dan bapak ibu baru mengukur sehingga waktunya terlalu lama. Lalu nilai IPK pada ijazah S1 dilihat. Nah, ditulis dulu di kertas. Jadi nanti tidak terburu-buru melihat berapa nilai IPK-nya. Ya, nomor ijazah S1 bapak ibu dan kakak itu biasa terletak di atas. Ya, nomor ijazahnya. Tanggal dan tahun lulus S1. Nah, dilihat tanggal dan tahun lulusnya, ditulis juga di kertas agar tidak terburu-buru juga. Nama perguruan tinggi, akreditasi lembaga atau kampus. Ya, bahkan bapak ibu harus tahu akreditasi lembaga kampusnya apa, C atau B atau A. Lalu akreditasi program studinya. Nah, kakak bapak ibu jurusannya apa, lalu akreditasinya apa. Nanti akan saya jelaskan pada saat pengisian biodata. Baik, kita lanjut. Nah, ini adalah halaman pertama pada saat pendaftaran SSCASN. Nama sesuai ijazah tanpa gelar. Jadi tanpa gelar depan atau tanpa gelar belakang. Gelar depan ijazah. Ya, misalkan apabila bapak ibu guru, maka gelarnya di belakang, berarti tidak usah ditulis gelar depan ijazah. Tapi jangan lupa apabila tidak ada gelar depannya, beri tanda titik. Ya, beri tanda titik ini ya. Tulis. Bila tidak memiliki gelar depan, isi dengan tanda titik atau strip. Ya. Contohnya kalau ini gelar depan ada dokter, profesor. Oke, lanjut. Tempat lahir ijazah. Tempat lahirnya di mana bapak ibu sesuai ijazah, tanggal lahir sesuai ijazah, email, jenis kelamin. Nah, pada saat menulis jenis kelamin, kakak dan bapak ibu tidak usah menulis. Di sini ada tanda panah. Tanda panah yang sebelah kanan, diklik saja, klik. Nah, pilih wanita atau pria. Baik, selanjutnya adalah nama inputan pembuatan akun. Nah, bapak ibu silakan tulis namanya, lalu tulis gelar belakangnya. Andai kata kakak dan bapak ibu lulusan pendidikan keguruan, maka ditulis SPD. Ya, baik, lanjutnya tempat lahir sesuai KTP, tanggal lahir sesuai KTP, alamat sesuai KTP, sedang program beasiswa. Nah, apabila bapak ibu sedang dalam beasiswa, maka di sini ada tombol warna hitam, klik ya. Apabila tidak dalam mengikuti program beasiswa, maka klik tanda tidak. Baik, selanjutnya, ini halaman bawah tadi yang atas. Jenis kelamin wanita, jenis disabilitas. Nah, apabila bapak ibu tidak dalam disabilitas, maka klik yang hitam ini, non disabilitas. Apabila bapak ibu disabilitas, maka pilih jenis disabilitasnya. Tapi nanti di sini ada contoh alamat disabilitasnya dan juga biasanya mencantumkan videonya. Ya. Lalu provinsi Anda saat ini. Di sini ada bapak ibu tidak usah menulis. Pada saat memilih provinsi, klik saja di sini.
klik ya, cari provinsi Bapak Ibu. Setelah itu di sini contoh Jawa Barat, kabupaten dan domisili Anda saat ini. Itu juga tidak ditulis, Bapak Ibu dan Kakak semua klik cari kota dan kabupaten sesuai dengan provinsinya. Ya, lalu di sini ada akun media sosial. Ya, Bapak Ibu jika punya akun media sosial, di sini ada Instagram atau Facebook, silakan ditulis. Tidak pun tidak apa-apa. Ya, selanjutnya di sini ada tinggi badan. Nah, makanya tadi saya siap data-data yang harus disiapkan. Ya, apabila Bapak Ibu sudah menulis dan sudah mengukurnya, langsung saja kita menulis tinggi badan. Contohnya 165 dan tidak usah ditulis cm, 165 atau 160. Status perkawinan di sini kakak-kakak dan Bapak Ibu diklik. Apabila belum menikah, maka di situ status perkawinan tidak kawin. Apabila sudah menikah, berarti sudah menikah atau kawin biasanya. Agama, ya silakan ditulis agama dan kepercayaan Bapak Ibu. Apakah Islam, Kristen, dan lainnya. Nomor telepon, ya nomor telepon ini biasanya identiknya dengan nomor rumah. Nomor telepon rumah, misalkan ada kode area dulu, lalu nomornya. Apabila tidak ada, silakan tulis nomor kantor. Lalu selanjutnya adalah nomor ponsel yang aktif. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke selanjutnya. Nah, penunjuk pengisian biodata. Bila bagian formulir yang wajib diisi, ya silakan lengkapi data Anda. Ya, ditandai dengan tanda titik merah. Nah, ini adalah petunjuk pengisian biodata. Silakan Bapak Ibu baca. Baik, selanjutnya ada captcha di sini harus ditulis. Setelah itu Bapak Ibu dan Kakak setelah sudah baca, selanjut dalam pendaftaran. Baik. Nah, memilih jenis seleksi. Bagian 2 itu memilih jenis seleksi. Anda akan mendaftar sebagai, apabila kakak-kakak usianya di bawah 35 dan ada formasinya, maka pilih pendaftaran CPNS. Apabila Bapak Ibu yang usianya di atas 35 dan formasinya ada dalam gelombang 1 ini, maka pilih PPPK, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja guru, atau juga memilih PPK non teknis. Nah, lalu setelah Bapak Ibu mengurus PPK guru, data Dapodik ini otomatis akan muncul. SD negeri Kebayoran misalnya, itu otomatis sekolah ini akan muncul apabila formasi di Bapak Ibu ada dan Bapak Ibu namanya sudah tercantum di Dapodik. Apabila kakak dan Bapak Ibu namanya belum tercantum di Dapodik, maka otomatis nama sekolah ini tidak muncul. Nanti pengaruhnya di kartu pendaftaran, tidak ada jabatan formasinya. Instansi selanjutnya pemerintah Kota Cirebon, ya. Lalu pendidikan, ya pendidikannya ada pendidikan guru sekolah dasar. Apakah Anda ex tenaga kategori 2? Ya, jika Bapak Ibu memang tenaga honor kategori 2 dan masuk database yang pada saat kemarin belum lulus dan belum rezeki, maka klik ya. Tapi apabila Bapak Ibu bukan tenaga honor kategori 2X, maka di sini klik tidak, sebab ini akan berpengaruh. Baik, selanjutnya ya, ini adalah petunjuk pemilihan seleksi. Anda hanya dapat memilih satu jenis seleksi, PPK guru,
CPNS atau PPK non-guru. Jadi tidak bisa memilih CPNS dan PPK guru, harus memilih salah satu di slide tadi. Setelah itu klik selanjutnya yang warna biru. Baik, nah sebelum selanjutnya ke proses selanjutnya, siapkan file-file yang akan diunggah. Perhatikan jenis filenya dan perhatikan kapasitas filenya. Jadi file-file ini ada baiknya kakak-kakak dan bapak ibu disiapkan terlebih dahulu, disimpan dalam flash disk atau komputer. Jadi pada saat pendaftaran atau unggah dokumen tidak akan terlalu lama. Apakah file-file itu? Yang pertama adalah scan KTP berbentuk JPG atau JPEG maksimal 5 KB. Tadi sudah ada ya Bapak Ibu ya kakak-kakak. Lalu scan ijazah S1. Nah, untuk ijazah ini jenis filenya bukan JPG atau JPEG, tapi jenis filenya ada PDF maksimal 1000 KB. Kalau tadi yang KTP itu maksimal 5 KB, memang beda, dan minimal tidak boleh kurang dari 100. Nah, ini scan ijazah harus PDF. Jangan lupa Bapak Ibu dan Kakak harus PDF. Apabila Bapak Ibu jenis filenya JPG, maka sistem akan otomatis menolak, dan itu akan mempersulit dan memperlama pendaftaran Bapak Ibu atau kakak semua sekalian. Yang ketiga adalah scan transkrip nilai. Bentuk filenya PDF 1000 KB. Apabila lebih dari 1000 KB, maka alangkah baiknya kakak dan bapak ibu semuanya di resize. Banyak kok di Google itu resize secara online agar kapasitasnya diperkecil. Ya, apabila bapak ibu semua file lebih dari 1000, maka itu tidak akan diterima oleh sistem. Baik, selanjutnya adalah yang keempat, foto background merah. Nah, foto background merah ini bentuknya bukan PDF tetapi JPG atau JPG maksimal. Nah, ini lihat, maksimal 300 KB ya. Jadi tidak boleh foto background ini lebih dari 300 KB dan tidak boleh kurang dari 100 KB. Jadi sebelum mendaftar dilihat dulu berapakah kapasitas filenya. Yang kelima, scan sertifikat pendidik PDF 1000 KB ini maksimal. Ini sertifikat pendidik ini bagi Bapak Ibu yang memiliki sertifikat pendidik jika sudah memiliki. Jika belum, tidak masalah. Bapak Ibu yang sudah menghonor di negeri atau di swasta mungkin sudah memiliki sertifikat pendidik, atau nanti kakak-kakak yang telah mengikuti pendidikan profesi guru. Nah, mungkin juga ada yang sudah memiliki sertifikat pendidik, hanya saja belum bisa mendaftar di pendaftaran atau tes ASN di gelombang 1 ini. Mungkin kakak-kakak yang baru lulus kuliah dan punya sertifikat pendidik mungkin di gelombang 2 atau di gelombang 3. Atau juga Bapak Ibu yang menghonor di sekolah swasta mungkin juga belum bisa daftar di pendaftaran gelombang pertama. Bisa mendaftar di gelombang 2 atau 3. Baik. Nah, setelah file-file tadi disiapkan, kita unggah. Yang pertama adalah foto scan KTP. Ya, KTP silakan kakak atau bapak ibu unggah file, lalu bisa juga dilihat filenya apakah benar, sebab khawatirnya niatnya mengunggah KTP tetapi mengunggah foto. Jadi alangkah baik setelah diunggah dilihat. Setelah dilihat di sini ada keterangannya sudah diunggah. Lalu scan ijazah diunggah, dilihat juga. Nah, setelah diunggah
dan benar. Ini ada keterangannya. Lalu scan transkrip nilai. Transkrip nilai S1. Ya, kakak dan bapak ibu yang transkrip nilainya cuma 1 lembar, mungkin tidak masalah ya untuk mengunggahnya. Tapi bagi bapak ibu atau kakak yang transkrip nilainya depan belakang, maka alangkah baiknya file PDF-nya itu digabung menjadi satu, atas bawah. Atas bawah. Jadi apabila bapak ibu hanya mengscan depannya saja, maka nanti tidak ada di sebaliknya. Bisa jadi transkripnya itu harus di scan full dari mulai judul sampai penandatangan rektor. Ya, apabila itu 2 lembar, mungkin harus digabung PDF. Selanjutnya adalah fast foto. Nah, di sini ada 300 KB. Nah, silakan diunggah fast fotonya, lalu dilihat apakah itu foto benar, foto kakak atau bapak ibu. Setelah sudah benar, dilihat sudah diunggah. Yang selanjutnya adalah sertifikat pendidik. Apabila kakak-kakak dan bapak ibu punya sertifikat pendidik, silakan diunggah. Apabila tidak punya, maka scan sertik ini diabaikan saja, dilewat. Ini adalah yang keempat, unggah dokumen. Baik, kita lanjutkan. Ya, ini tadi masih keterangan yang tadi. Sudah diunggah belum? Sini ada ketentuan unggah dokumen. Setelah diunggah semua, silakan kakak-kakak dan bapak ibu selanjutnya. Ya, oke. Nah, di sini akan ada isian dan otomatis ada juga yang otomatis seperti pendidikan S1, pendidikan guru sekolah dasar. Nah, di sini pendidikannya, apabila bapak ibu tinggal memilih, klik dengan yang di tombol hitam ini, klik pendidikannya apa, lalu di sini guru kelas, misalkan lokasi formasi. Nah, di sini otomatis lokasi formasi ini akan muncul dengan sendirinya apabila di sekolah bapak ibu memang ada formasi. Jika di sekolah bapak ibu tidak ada formasi, maka ini tidak akan muncul nama sekolahnya. Ini akan berimbas di kartu pendaftarannya, akan di-print nanti. Nah, maka tidak ada formasinya. IPK ditulis, nomor ijazah dan tahun lulus. Lalu jenis perguruan tinggi, ya ditulis dalam negeri atau luar negeri. Tapi tinggal mengklik ini bapak ibu, klik yang sebelah kanan, ya, lalu pilih dalam atau luar negeri. Tanggal ijazah, nah itu ada di paling atas. Nama perguruan tinggi, nah nama perguruan tinggi ini kakak dan ibu awalnya menulis dulu, menulis. Setelah menulis pasti akan muncul di situ secara otomatis, lalu tinggal pilih nama perguruan tingginya. Nah, setelah sudah muncul nama perguruan tinggi, nama program studinya, ya dipilih. Andai kata misalkan ini S1 pendidikan sekolah dasar. Nah, lalu akreditasi lembaga. Nah, ini akan muncul otomatis setelah bapak ibu menulis nama perguruan tinggi. Akreditasi lembaga ini akan muncul otomatis, dan akreditasi program studi ini harus diketik apakah A, B, atau C. Saya akan klik tombol yang sebelah kanan ini. Baik, selanjutnya, ya setelah kakak dan bapak ibu mengisi biodata tadi, silakan dicek biodata ini. Lalu setelah memang sudah benar, di sini ada kotak, ya ada kotak. Ini awalnya belum berwarna biru. Setelah benar, biodatanya di checklist.
beri tanda checklist. Andai kata nomor ijazah benar, checklist. Tanggal lahir benar, checklist. Tanggal ijazah benar, checklist. Semua di checklist. IPK sudah benar, checklist. Jenis guru, nah jenis guru terdaftar sebagai guru checklist. Nomor handphone semua checklist. Ya, kartu tanda penduduk sudah ada, ya silakan dilihat checklist. Nah, jenis disabilitas, non disabilitas, maka betul checklist. Baik, selanjutnya ya, setelah kalian menceklis biodata itu dan sudah benar dan merasa sudah checklist, silakan akhiri proses pendaftaran. Klik yang warna merah ini, akhiri proses pendaftaran, lalu klik selanjutnya. Ya, baik, lanjut. Nah, di sini ada resume lagi. Resume itu kesimpulan pendaftaran. Dicek apakah sudah benar apa belum. Nah, tadi file kakak dan bapak ibu yang diunggah, file foto yang 300 KB ini akan muncul di sini. Ya, pemerintah Kota Cirebon, jabatan, ya, jenis formasi ahli pertama guru kelas, lokasi formasi SD, lokasi tes akan diinfokan, kemudian gelar depan ijazah, nama siswa ijazah, nik, nama kota dan kabupaten silakan diisi. Dan apabila sudah benar, alhamdulillah. Nah, ini biodata di checklist semua. Ya, apakah sudah sesuai dengan biodata kakak-kakak dan bapak ibu? Ya, kalau memang sudah benar silakan di checklist. Jangan sampai ada yang terlewat checklist ini. Ya, sebab kalau terlewat nanti tidak bisa melanjutkan ke halaman selanjutnya. Baik, selanjutnya di sini ada informasi bahwa kakak dan ibu telah menyelesaikan pendaftaran yang menceklis tadi. Setelah itu klik tombol di bawah sini paling bawah selanjutnya. Nah, selanjutnya, jadi setelah tadi klik selanjutnya, maka kartu pendaftaran itu di-download PDF-nya, lalu kakak dan bapak ibu disimpan downloadan kartu pendaftarannya di C atau di D atau di E. Setelah itu boleh di print. Nah, ini adalah kartu pendaftaran sistem seleksi calon ASN. Ya, nah, jadi nanti apabila kartu akunnya juga belum di print, maka silakan di print. Ya, ini adalah contoh jenis seleksi PPK guru, formasinya umum, nomor registrasinya otomatis dari sistem, nomor identitas KTP, nama akun, nama siswa ijazah, lalu jenis kelamin, institusi pendidikan, universitas, ya, akreditasi juga akan muncul, kualifikasi pendidikan S1 guru sekolah dasar, nomor ijazah. Nah, formasi jabatan ini tertulis ahli pertama guru kelas SD negeri A atau B. Apabila kakak-kakak dan bapak ibu formasi jabatan ini kosong, berarti nama kakak atau bapak ibu belum terdata di Dapodik di sekolah yang bersangkutan atau sekolah yang ada formasinya. Itu tandanya berarti kakak dan bapak ibu tidak bisa mendaftar di gelombang pertama. Berarti pasti sini kosong. Ya, karena ini otomatis dengan sistem formasi jabatan bila kosong, maka kakak dan bapak ibu tidak bisa daftar di gelombang pertama dan bisanya mengikuti seleksi di gelombang 2 atau 3. Ya, apabila formasi jabatan ini kosong, sebab ini otomatis oleh sistem yang terdata di Dapodik apabila guru. Nah, di situ lihat ya. Penting, formasi jabatan ahli pertama guru kelas
kategori peserta terdata sebagai guru negeri Dapodik. Apabila formasi jabatan dan kategori peserta ini kosong, ya itu tandanya berarti kakak dan bapak ibu tidak bisa ikut seleksi dalam gelombang pertama dan hanya bisa ikut di gelombang 2 atau 3. Sebab ini otomatis, kategori peserta dan formasi jabatan ini otomatis sudah by system. Baik, selanjutnya di sini ada persyaratan administrasi. Nah, ini nanti akan di checklist oleh petugas verifikasi berkas. Nah, biasanya dicek oleh pihak BKKPD kota atau kabupaten akan mengeceknya. Pas foto belajar marah apa sudah belum, sertifikat pendidik bagi yang memiliki. Nah, hasil verifikasi ini akan dilihat lulus atau tidak. Apabila lulus maka akan di checklist ya. Nanti akan dilihat sini ada nomor, peminta registrasi jabatan ya, di sini ada barcode. Baik, selanjutnya alhamdulillah tata cara pembuatan akun dan pendaftaran SSCASN 2021 ini telah selesai. Saya gambarkan dengan mudah, simpel dan jelas. Mudah-mudahan rezeki menjadi ASN 2021 didapatkan kepada kakak, saudara, dan bapak serta ibu semuanya. Amin ya robbal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.